Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafka Banama selaku moderator kelompok 6 mata kuliah Psikologi Sastra. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sangajiniken Hapsari MPD, dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami, yaitu simbolisasi. Kelompok kami beranggotakan Afka Banama, Diah Ayu Sekar Pertiwi, Nabila Adinda Putri, Nurlaili Lutfiyah, dan Titania Hasbia Berlianda. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang psikologi sastra. Pada karya sastra terdapat proses elaborasi pengarangan karya sastra dengan proses elaborasi mimpi atau interpretasi mimpi. Pengarang ketika menuliskan karyanya tidak hanya menempatkan citraan yang ada di kehidupan nyata, tetapi juga pikiran-pikiran yang tidak terlihat atau tersembunyi, seperti ideologi, cara pikir, dan kepribadian dasar. Biasanya, tokoh atau keakuan dalam karya sastra lah yang menjadi pusat untuk menemukan hal yang tersembunyi tersebut. Psikologi sastra atau teori psikoanalisis Sigmund Freud. Kondensasi adalah penumpukan pikiran dalam satu imajinasi tunggal, menampilkan beberapa karakter atau tokoh melalui satu tokoh. Simbolisasi adalah menemukan gambaran mimpi atau imajinasi dalam karya sastra yang berhubungan dengan yang tersembunyi atau isi laten melalui hubungan analogis. Sensor adalah penyembunyian pikiran penulis. Seorang pengarang seringkali menyembunyikan atau terpaksa menyembunyikan pikirannya. Menguraikan perasaan dan pikiran bawah sadar. Menurut teori Freud, pikiran bawah sadar didefinisikan sebagai kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Namun ketidaksadaran terus memengaruhi perilaku meskipun orang tidak menyadarinya. Hal-hal yang mewakili kesadaran kita hanyalah puncak gunung es. Sisa informasi yang berada di luar kesadaran sadar terletak di bawah permukaan. Meskipun informasi ini mungkin tidak dapat diakses secara sadar, tetapi memberikan pengaruh terhadap sesuatu. Menurut Freud, manusia secara alamiah memang menekan perasaan, keinginan, dan emosinya jauh ke dalam alam bawah sadar. Pasalnya, berbagai penghuni alam bawah sadar ini dianggap terlalu mengancam bagi diri manusia. Alam bawah sadar berperan dalam membentuk motivasi dan ketertarikan pribadi dari seorang manusia. Alam ini juga bertanggung jawab membentuk memori, intuisi, fantasi, dan mimpi, serta bagaimana informasi diproses dari semua bentuk tersebut. Semua naluri dan dorongan hidup kita disimpan juga di dalam pikiran bawah sadar. Insting hidup dan mati pun diatur di alam bawah sadar. Selanjutnya, dampak dari pikiran bawah sadar, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, marah, menyebabkan masalah dalam hubungan. Yang kedua, ada penuh prasangka, perilaku kompulsif, yang menyebabkan interaksi sosial yang sulit. Yang ketiga, menurut Freud, banyak dari perasaan, pikiran, keinginan, dan emosi kita ditekan atau ditahan karena kesadaran mereka terlalu mengancam. Bahkan, keinginan-keinginan yang tersembunyi dan ditekan ini bisa muncul melalui mimpi. Terapi psikologi. Alam bawah sadar dalam terapi psikologi. Banyak bentuk dari psikoterapi dilakukan dengan memunculkan kesadaran di balik keyakinan dan ketakutan yang dimiliki seseorang. Biasanya emosi itu hanya bisa digali dari alam bawah sadar, di mana trauma masa kecil, ketakutan, dan peristiwa buruk disembunyikan di sana. Sebagai contoh, seseorang pernah secara tidak sadar mengalami pelecehan saat kanak-kanak, atau tidak pernah diajak mengobrol, atau diabaikan oleh orang tuanya saat masa-masa di mana karakter dibentuk. Lalu ketika besar, mereka mengalami kesulitan dalam menjalankan kesehariannya. Ada yang jadi takut dengan lawan jenis, tidak bisa berkomitmen, atau selalu merasa tidak pernah cukup akan perhatian.
Dengan psikoterapi alam bawah sadar, diharapkan berbagai masalah tersebut dapat teratasi dengan mengembalikan kontrol diri atas perilaku seseorang tersebut. Metode-metode yang digunakan untuk menggali pikiran alam bawah sadar terbagi menjadi dua, yaitu asosiasi bebas dan interpretasi mimpi. Asosiasi bebas. Teknik ini dikembangkan oleh Freud dengan cara memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mengemukakan segenap perasaan dan pikiran yang terlintas pada benaknya, baik yang menyenangkan maupun tidak. Proses ini diperlukan untuk memudahkan terapis memahami dinamika psikologis yang terjadi pada orang tersebut sehingga dapat membimbingnya. Menyadari apa yang ada di alam bawah sadarnya dan membuat hubungan antara masalah psikologis saat ini dengan pengalaman masa lampau. Interpretasi mimpi. Interpretasi mimpi merupakan teknik di mana seseorang menjelaskan mimpinya kepada terapis karena mimpi adalah bentuk ekspresi yang dipendam dari kebutuhan, dorongan, keinginan yang tidak disadari. Nantinya, terapis akan bersama-sama untuk menafsirkan pesan-pesan yang tersirat dalam mimpi orang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.